Tuh 3 dosa besar. Bunuh, zina, nyembah selain Allah. Orang kalau melihat 3 hal ini teman-teman sekalian, menyembah selain Allah, murtad. Bunuh orang, sadis. Zina, pacaran sih dia, tapi ya gitu pacarannya udah sampai ke kamar-kamar gitu. Kayak rada kecil gitu dibandingin dengan 2 hal yang tadi telah disebutkan. Padahal itu Allah SWT sertakan 3 hal ini barengan. Orang mukmin adalah orang yang tidak menyembah kecuali kepada Allah, enggak bunuh, enggak zina. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang ngerjain salah satu dari ketiga hal tersebut, yalqa asama, dia telah melakukan dosa besar. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah, akan dilipat-lipat gandakan azab baginya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dikekalkan di dalam azab tersebut secara hina. Ngeri benar. Illa man taba, kecuali yang bertaubat, yang menyembah selain Allah, taubatnya dengan masuk ke dalam agama Islam dan Islamnya dia laksanakan dengan baik. Wa aman, kalau orang yang membunuh, maka dia taubatnya adalah dengan meminta maaf kepada pihak keluarganya, bertaubat sungguh-sungguh pada Allah SWT dan membayar diat, membayar dendanya ya, denda membunuh. Denda membunuh berapa? 100 ekor unta. Tebusan, bayar tebusan. Tebusannya 100 ekor unta dibayarkan kepada ahli waris. Berapa tuh 100 ekor unta? Satu unta itu harganya di atasnya harga sapi. Sapi itu berapa? Kalau sapi itu 25 25 ya sapi ya. Nah, sekitar 50-an juta satu ekor unta. Bahkan lebih ya, 70 juta gitu-gitu. Nah, itu dikalikan 100 ekor. Anggap 50 juta dikali 100 ekor 5 miliar dendanya. Kalau dia kagak ada, makanya jangan bunuh orang. Makanya jangan bunuh orang, teman-teman saya sekalian. Ya, insya Allah ya. Nah, kalau udah terlanjur gitu gimana Ustazah? Ya, diadakan kesepakatan sama keluarga. Saya dia nggak mampu bayar segitu, berapa nih gitu? Dia bisa, yang dia bisa berikan kepada keluarganya tersebut, dan itu mesti urunan keluarga besarnya dia semuanya. Kecuali kalau memang dia nggak ini, menyerahkan diri untuk yang nafas dibayar nafas, diri dibayar diri, mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa gitu. Ila mantab, itu taubatnya orang yang bunuh. Kalau taubatnya orang yang zina, nih seperti yang kemarin saya sampaikan minggu lalu, kalau dia belum menikah, itu ada hukumannya dalam Islam, yaitu dicambuk 100 kali cambukan. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dengan dirajam, dipendem sampai sepangkal leher, kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Itu hukuman rajam atau hukuman cambuk untuk zina, kalau dia bertaubat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian di sebuah negara tidak ada hukuman secara Islam, berarti tidak memungkinkan untuk diperlakukan adanya syariat ini. Tidak boleh siapapun memberlakukan hukuman ini kecuali pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya tidak ada hukum seperti itu, kita nggak boleh main hakim sendiri. Wah, dia udah zina, ayo kita lemparin
Nggak boleh. Warga sekitar berinisiatif untuk mendem dia, nggak kena, nggak boleh. Atau bapaknya, nih anaknya zina nih, belum pernah kawin, sini deh nak, saya beli cambuk dulu, saya cambuk kamu 100 cambukan. Nggak boleh. Apa hukumnya? Dosa bapaknya. Tapi kan itu hukuman dari Allah. Iya, yang boleh memperlakukan hukuman tersebut adalah pemilik kekuasaan di tempat tersebut, yaitu pemerintah. Kalau pemerintahnya nggak ada hukum seperti itu, ya kita ikutin hukumnya pemerintah. Nah, kalau dalam hal membunuh, saya kira pemerintah sudah punya hukuman tersendiri, gitu kan ya. Kalau zina, yang saya tahu nih, kalau zina itu kalau tidak ada pihak yang dirugikan, artinya sama-sama mau, itu nggak ada penjaranya. Betul ya? Yang ada penjaranya itu kalau ada yang dirugikan, yaitu perkosaan. Nah, perkosaan ini ada pihak yang dirugikan. Nah, itu nanti akan ada hukumannya gitu. Tapi kalau zina artinya suka sama suka, itu tidak ada hukumannya dalam pemerintah kita. Karenanya memang kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita semuanya terjaga dari perzinahan. Karena teman-teman sekalian, sesuatu yang tidak ada hukumannya secara pemerintah, banyak anak-anak kita itu yang menganggapnya seperti bukan dosa gitu. Kalaupun dosa tuh nganggapnya kayak yang bukan kayak dosanya membunuh gitu kan. Padahal apalagi jika dia adalah seorang perempuan, teman-teman sekalian, pihak yang dirugikan dengan perzinahan itu perempuan lebih daripada laki-laki. Benar apa enggak? Perempuan kelihatan kalau enggak perawan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan kalau enggak perawan kelihatan, benar saya lihat. Kelihatan dari apanya? Ya kelihatan. Bukan dari secara fisik, tapi kan kalau dia dinikahkan, ketahuan gitu kan. Itu satu. Teman-teman sekalian, kemudian perempuan kalau hamil, laki-laki mah nggak kelihatan hamil. Laki-laki nggak kelihatan kalau menghamili, maksud saya. Kagak ada bekasnya kalau laki-laki itu kalau menghamili. Tapi yang kelihatan adanya di perempuan. Ya Allah, tuh kan. Perempuan pokoknya yang dirugikan. Makanya sebab itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menghindarkan zina kepada perempuan lebih besar daripada menghindarkan zina daripada laki-laki, dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan duluan dalam urusan zina daripada laki-laki. Karena pihak yang dirugikan tuh lebih perempuan, sebagaimana juga maaf nih. Perzinaan itu maksudnya gini lah, yang disebabkan oleh perempuan itu lebih banyak daripada yang disebabkan oleh laki-laki. Perzinaan. Kalau perempuannya nggak mau, nggak kejadian. Kalau perkosaan, ustazah, lain lagi perkosaan kan. Tapi teman-teman saya sekalian, kalau perempuannya menjaga diri, insya Allah juga Allah yang akan jagain dari pelecehan seksual semacam itu. Gitu. Jadi dua-duanya nih, kalau perempuannya lebih menjaga diri, insya Allah jauh. Makanya juga ayat tentang zina itu diduluin perempuan yang disebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jilidlah mereka dengan 100 kali cambukan, 100 kali jilidan. Nah ini perempuan nih, mudah-mudahan Allah hindarkan semuanya insyaallah. Itu taubatnya. Kalau kemudian gak ada hukumannya secara pemerintah, itu taubatnya gimana caranya? Teman-teman sekalian, taubatnya adalah antara dia sama Allah. Ya. Kalau dia tidak dalam rangka
merugikan siapapun, seperti yang tadi saya sampaikan, suka sama suka, gitu kan ya, senang sama senang, sampai terjadi perzinaan. Ini jadi dosa antara dia sama Allah. Jadi dosa yang haqqullah, ma bainahu wa bainallah. Sehingga taubatnya juga antara dia sama Allah. Nangis bebeneran, nangis banget sama Allah Subhanahu wa taala. Sujud terus sama Allah Subhanahu wa taala. Doa terus sama Allah. Itu memperbaiki diri. Selain taubat sungguh-sungguh, dia juga memperbaiki diri. Dan kalau perlu tunjukkan itu juga dengan hijrah secara tempat. Jika memang di tempat tersebut memungkinkannya untuk kembali kepada perbuatan zina itu. Misalnya, dia zinanya teman sekantor, ya. Berzina dengan teman sekantor. Banyak banget ya Ustazah, teman sekantor dizinain semua. Kan begitu maksudnya, sesama kerja di kantor. Ada yang nanya tuh, Ustazah boleh gak sih kawin sama teman sekolah? Gak boleh, banyak amat yang dikawinin. Teman sekolahan dikawinin semua, gak boleh lah. Jadi teman-teman saya sekalian, maksud saya tuh kalau misalnya zinanya itu bersama dengan orang yang, karena memang maaf nih ya, seringnya terjadi perzinahan itu kepada orang yang sering ketemu. Katanya orang Jawa, itu udah pada tahu semua kok. Ada cinta karena biasa bertemu, gitu ya. Orang kalau biasa ketemu, lama-lama akan tumbuh benih-benih cinta. Ini kan, ketemu sama suaminya hanya di waktu sisa. Sore tuh udah waktu sisa, udah capek seharian kerja, belum lagi kena macetnya Jakarta. Nyampe di rumah udah sama-sama capek, nggak yang istri, nggak yang suami. Belum lagi kalau udah ada anak ya, repot, cuman urusan-urusan keluarga aja gitu. Jadi teman-teman sekalian, ketemu sama suami di waktu-waktu sisa. Pagi-pagi udah belingsatan semuanya, mau pergi kantor takut terlambat. Terus aja kayak begitu dalam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ketemu sama temen laki-lakinya, dia masih baru habis mandi, baru habis dandan, betul gak? Pagi-pagi kan, lagi fresh, dia habis minum suplemen vitamin, gitu kan ya? Lagi sehat, lagi fresh, teman-teman sekalian. Ketemu dia sama teman kantornya pakai minyak wangi sebelum jalan. Sementara ketemu sama suaminya di waktu-waktu sisa, tenaga yang sisa, pikiran yang sisa, belum lagi badan udah bau keringat. Iya kan? Kita bicara tentang realita. Saya nggak lagi cerita tentang dirimu. Saya tahu nih yang ada di sini nih bukan orang kantoran. Tapi jangan salah, banyak juga loh teman-teman saya yang pada ngantor, pada ngaji juga. Iya, banyak juga. Bolos berarti. Atau ambil cutinya hari Kamis ya. Ada tuh yang pada cerita gitu sama saya. Jadi teman-teman sekalian, nah itu kan dalam waktu yang berketerusan, lama-lama akan terjadilah. Apalagi kalau kemudian sering berada di tempat berdua-duaan, makan adep-adepan, gitu kan ya. Lama-lama, kok kamu kelihatan pusing banget? Iya nih, gue galau nih. Kenapa? Mulai tuh cara curhat-curhatan. Bener ya. Jadi kalau sampai terjadi perzinaan, salah satu bentuk taubatmu adalah hijrah secara tempat. Pindah kantor kalau memang kamu terjadi perzinaannya di kantor tersebut. Pindah rumah kalau memang terjadi perzinaannya dari tetangga, gitu ya.
sering ketemuan sama tetangga, akhirnya kemudian berzina, pindah. Perlu pindah kota apa enggak? Boleh juga. Kalau memang diperlukan, kalau enggak cukup jauh, enggak cukup menghindar, boleh juga gitu. Karena kalau enggak, teman-teman saudaraku sekalian, akhirnya taubatnya jadi taubat sambel. Hari ini ditaubatin, besok dikerjain lagi gitu. Kalau udah ketemu, apalagi ngelihat air matanya, aku tak sanggup hidup tanpamu. Kelar. Bener ini ya, saya sampaikan ya. Gitu memang sekalian. Kita nggak mungkin habisnya, maksudnya orang zaman sekarang nggak mungkin habisnya berzina minta dicambuk sama siapa? Tidak diperbolehkan juga. Nggak diperbolehkan juga. Ya udah Ustazah kalau gitu minta deh orang siapa gitu nyambuk, nggak boleh, haram hukumnya. Karena yang boleh memperlakukan itu hanyalah pemerintah yang memang berkuasa pada masa tersebut gitu. Jadi kalau secara umum nggak kena. Apa dong bentuk taubatnya? Itu tadi yang saya sampaikan. 1, dia bertaubat, menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia memperbaiki dirinya, benerin sholat, benerin ibadah. Seperti yang sering saya sampaikan, kebaikan itu satu bangunan, dimasuki dari manapun kamu akan mendapatkannya. Satu bangunan, pintunya banyak, kamu masuk dari arah mana aja, kalau benar semua nanti gitu. Kalau kamu masuk nanti lama-lama akan benerin, sholatmu akan benerin dari perbuatan zinanya tersebut itu, menghindarkanmu dari perbuatan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Puasanya benerin, banyakin puasa sunnah, karena puasa itu adalah junnah. Puasa adalah benteng, akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Begitu ya. Lagi pula yang namanya zina itu kan syahwat. Nah, syahwat itu salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan puasa, menahan diri dari semua godaan-godaan. Gitu teman-teman sekalian, perbaikan diri itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, hijrah secara tempat, secara lingkungan jika memang diperlukan. Ustazah, seorang laki-laki yang berzina, apakah dia harus keluar dari rumahnya atau harus bercerai dengan suaminya atau bercerai dengan istrinya? Seorang perempuan, seorang laki-laki yang berzina, enggak harus gitu. Karena suami kalau berzina, sekali lagi itu adalah dosa antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dia enggak wajib pisah sama istrinya. Istrinya ada dalam pilihanmu. Mau enggak apa-apa, mudah-mudahan kasih kesempatan lagi, dia sudah terjatuh kepada satu perbuatan dosa besar. Tapi ya udah, kita benerin lagi. Mungkin ada yang kurang-kurang dari diri saya juga, sampai harus suami kemudian mencari yang haram di luaran sana. Yuk kita sama-sama perbaiki diri. Boleh, begitu juga boleh. Dan itu saya kira lebih bagus, terutamanya kalau itu adalah kali pertama. Ya, nggak pernahnya. Memang dasar ketemu cewek yang orang sekarang sebutnya, ada jenis space terbaru ini ya, pelakor, perebut laki orang. Ada lagi pebinor, perebut bini orang. Ya Allah, ya Allah. Kita doakan semoga space jenis ini segera dipunahkan dari atas muka bumi. Jangan sampai ada di antara kita, yang termasuk di dalamnya juga seluruh keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Emang ada tuh orangnya nggak terlalu tertarik sama laki-laki yang melajang. Katanya belum mapan, ogah, kurang pengalaman. Senengnya sama yang udah jadi lakinya orang. Ya Allah, sedih amat. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal yang seperti itu.
Kitanya dijauhkan dari menjadi yang seperti itu, dan kita dijauhkan dari perempuan-perempuan yang seperti itu. Suami kita terutamanya jauhkan dari perempuan seperti itu, insya Allah. Ada laki-laki juga yang kayak gitu, pebinor gitu ya, perebut bini orang. Gak demen sama cewek yang lajang, sama jomblo-jomblo gak demen. Demennya sama yang udah jadi bininya orang, kayak merasa tertantang gitu. Kayaknya kalau udah bisa mentaklukkan hati seorang istri, berarti aku lebih baik daripada suaminya loh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari laki-laki yang seperti itu, dan jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang seperti itu. Teman-teman sekalian, ini kalau bicara zina nih ya, udah di tingkatan yang menyeramkan loh sekarang. Saya pernah, mohon maaf teman-teman sekalian, mengisi di sebuah kantor, sebuah perusahaan gitu ya, sebuah kantor. Saya nggak akan sebutin kantornya karena tidak sesuai kode etik. Kode etik dalam mengajar. Saya tanya kemudian sama panitianya. Saya bilang, apa nih yang perlu saya bahas? Ya Ustazah, penjagaan diri aja lah, bagaimana jadi perempuan gitu, mempertahankan rumah tangga. Ustazah tolong bahasin. Saya bilang, oh kenapa kayak begitu? Banyak affair ya di sini, saya bilang. Bahasanya ya, kan mesti menyesuaikan. Saya bilang ada banyak inian ya di sini, di kantor sini. Dia bilang, iya Ustazah, hampir semuanya pada punya. Serem bener. Saya jadi kemudian mikir, ya iya gitu. Tiap hari ketemu suami hanya di waktu sisa. Sementara mereka di kantornya itu kan ada semacam aturan gitu ya. Semakin ramah kamu, semakin baik kerjaannya, kan begitu kan? Semakin profesional, semakin ini itu, ya Allah, seremnya. Mudah-mudahan deh, nggak ada yang bisa jagain kecuali Allah, nggak ada yang bisa jaga kecuali Allah. Kita minta benar-benar, anak kalau lahir jangan lupa bacain surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Itu salah satu dari cara kita untuk menjaga anak kita agar semoga ia terhindar dari perzinahan seumur hidupnya. Bukan gampang soalnya mau jagain orang ya. Kita jaga sedaya upaya terhadap anak dan keluarga kita, insyaallah, amin. Itu cara taubatnya. Cara taubatnya 3 hal tersebut untuk di negeri kita ini ya. Taubat nasuha, sesungguh-sungguh, nangis, minta sama Allah SWT biar diampunin dosanya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memperbaiki diri, melakukan kebaikan-kebaikan, sholatnya benerin, auratnya benerin, puasanya benerin, zikirnya benerin, Qur'annya benerin, sholawatannya benerin, hadir di majelis-majelis ilmu. Salah satu bentuk dari perbaikan diri. Kemudian yang ketiganya, seperti yang tadi saya sampaikan, hijrah jika memang diperlukan. Wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, dia terhindar dari yudha'af lahul adzab di yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Kemudian wa aman, dia juga mesti benerin keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagus imannya sama Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan salihah, dan dia melakukan banyak amal-amal saleh. Faulaik, untuk mereka ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan menggantikan dosa-dosanya dengan pahala. Wa kanallahu ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha pengampun, Rahiman, dan juga Maha penyayang. Jadi kita nih, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perzinahan, jauhkan seluruh keluarga kita dari perzinahan. Tapi kalau sampai kamu ada lihat orang zina, maksudnya dengar orang zina, kamu tahu ada seorang melakukan perzinahan, milikilah hati penuh rahmat, bukan dinyinyirin,
bukan disebarluaskan perbuatannya, bukan dikata-katain. Iya ampun, kamu nggak lihat tuh waktu acara kawinan perutnya udah kelihatan. Tuh nyinyir tuh teman-teman sekalian. Jangan begitu, jangan gitu. Kamu nggak tahu. Mungkin itu cuman akad, maksudnya itu mungkin cuman acara pestanya aja. Mungkin acara kawinnya udah dilaksanakan secara siri. Itu bisa satu sebab. Mungkin mohon maaf teman-teman sekalian, baru akad tadi, tapi emang dia perutnya rada gede. Kamu bisa-bisanya suudon sampai kayak begitu. Hati-hati. Orang yang nuduh zina, nih ya, orang yang nuduh zina itu juga salah satu dari dosa-dosa besar yang memerlukan cambuk juga. Kecuali untuk seorang perempuan yang memang semua orang udah tahu perzinaannya dia. Seorang perempuan yang mohon maaf emang kerjaannya pelacur gitu ya. Nah, kalau yang kayak begituan, kalau kamu tuduh zina, enggak dosa yang harus sampai dicambuk. Tapi kalau ada perempuan bener suka ngaji, begini, begitu, apa segala macam, dia benar perempuan solehah. Kemudian kamu tuduh dengan zina atau kamu benarkan tuduhan orang terhadap zina. Iya sih emang kapan hari tuh hati-hati teman-teman sekalian. Itu salah satu dari 7 dosa besar yang disebut Nabi Muhammad al-muhlikat, sebagai penghancur kehidupan seseorang. Jangan gampang nuduh kamu tidak tahu. Ya, jangan gampang nuduh kamu nggak tahu. Abisnya ustazah tiap malam, ustazah dia tuh dianterin tetangga sebelah rumah saya nih, tiap hari dianterin sama cowok ganti-ganti. Jangan sudon, sekarang banyak Grab, banyak Gojek, ya nggak? Gak usah khawatir gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan suka nuduh. Mau laki-laki kek, mau perempuan kek, tapi dia tuh pakaiannya kayak begitu. Jangan nuduh. Kamu nggak tahu. Teman-teman sekalian, dah gak usah pakai nuduh-nuduh orang. Rahimallahu mra'an ishtaghal bi uyubi nafsih an uyubi ghairih. Kata Nabi Muhammad, mudah-mudahan dirahmati orang, mudah-mudahan dapat rahmat orang. Siapa nih kita kepengen dapat doa rahmatnya Nabi Muhammad alaihissalam? Betul nggak? Saya bayangkan kalau Nabi Muhammad ada, apa yang akan kita lakukan? Lebih daripada minta doa. Betul nggak? Kamu kalau ketemu sama Nabi Muhammad, kamu minta apa? Minta duit? Enggak pasti. Mau minta apa sama Nabi? Doa. Betul kan? Kamu akan bilang Rasul doain saya. Kan begitu? Ini Nabi doa. Kalau ada sesuatu hal yang kamu akan mintain sama Nabi, pastilah doa. Dan kalau ada hal terindah yang Nabi Muhammad doain, kita akan minta Nabi Muhammad berdoa biar kita dirahmati sama Allah. Betul gak? Betul kan? Karena rahmat itu kalau turun ke badan kita menyesuaikan sama apa yang diperlukan. Rahmat itu teman-teman sekalian kayak vitamin. Kalau turun ke badan kita akan menyesuaikan apapun yang diperlukan. Maka sekalian saya muliakan, Nabi doa kasih rahmat. Katanya Nabi Muhammad, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah rahmati mereka ini. Didoain sama Nabi, ya Allah rahmati mereka. Siapa? Orang yang ishtaghal bi'uyubi nafsi an uyubi ghairi. Sibuk sama aib diri sendiri sampai gak keburu buat mikirin aibnya orang. Sibuk sama aib diri sendiri sampai gak punya waktu buat nyinyirin orang, gak punya waktu buat ngeliatin salahnya orang, karena dia sibuk memperbaiki kesalahan diri sendiri. Gak sampai sempet mikir dia, ya ampun cewek melakinya kayak gitu amat. Karena dia selalu pusing memikirkan apakah saya sudah benar dalam bermuamalah kepada suami saya. Ya ampun tuh cewek kagak ngurusin anak ya, mau ngelahirannya doang, seneng bikinnya doang. Kagak seneng ngurusinnya.
Dia kirain kagak ditanggung jawabin apa di hadapan Allah. Dia nggak keburu buat ngelihat itu semua. Dia nggak punya waktu buat ngelihat itu semua, karena dia terlampau sibuk memikirkan, sudahkah aku benar menjadi seorang ibu? Sudahkah aku benar menjadi seorang anak? Sudahkah aku benar menjadi seorang istri? Sudahkah aku benar menjadi seorang hamba di hadapan Allah? Sudahkah aku benar menjadi seorang murid bagi guru saya? Sudahkah aku benar menjadi seorang saudara bagi saudara saya? Sudahkah aku memberikan setiap orang sesuai dengan haknya, daripada sibuk memastikan orang-orang melakukan haknya? Udah aja, sibukkan dirimu sendiri teman-teman sekalian. Ada banyak hal yang perlu kita perbaiki daripada kita ngeliat-liat orang-orang lain. Makanya seperti yang saya sampaikan juga di minggu yang lalu, ilmu ini bukan buat kamu ngelihat orang lain. Ilmu ini ada buat kita ngelihat diri sendiri. Makanya saya bolak-balik tiap kali nyebut zina nih, yang saya minta, ya Allah jaga, ya Allah jaga, ya Allah jaga, ya Allah jaga. Asli teman-teman saya sekalian, gak ada yang bisa menjaganya buat diri kita ataupun keluarga kita lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut kalau sepanjang ngajar nih ada bahasa semacam nyinyiran terhadap mereka-mereka yang berbuat zina. Saya takut Allah Subhanahu wa ta'ala bikin kita semuanya yang hadir di sini jadi kemudian tidak mati kecuali setelah mengerjakan perbuatan tersebut, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salam. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, dosa bagaimanapun pada ujungnya adalah juga sesuatu hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita hanya minta kepada Allah, jagain ya Allah, jagain ya Allah, jagain ya Allah. Kita tidak lebih baik daripada mereka-mereka yang sudah terjatuh ke dalam kehilafan yang sedemikian besarnya. Kita tidaklah lebih baik daripada mereka, sebab kita tidak pernah tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita minta sama Allah, ya Allah jaga, ya Allah, ya Allah jaga. Jangan sampai kita dan seluruh keluarga kita melakukan hal dari dosa besar yang seperti zina ataupun liwat, gitu ya. Dan mudah-mudahan ya Allah, orang-orang Islam di sekeliling kita pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita dijaga dari berbuat nyinyir ataupun menuduh kepada mereka-mereka yang ada di luar kita, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga dari perbuatan yang seperti itu. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya Allah, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari perzinaan. Karena teman-teman saya sekalian, jahatnya dosa zina tuh, orang ketika melakukannya karena cinta. Betul gak? Karena rasa suka gitu. Nah itu kan jadi banyak, mudah banget buat terlena, buat tergoda gitu. Anakmu loh perempuan, umur 17 tahun, umur 18 tahun, 19 tahun, di tempat sekolahnya dia, di tempat kuliahnya dia. Seringkali kalau di rumah ketemu mamahnya tinggal nasehatin mulu. Mamah gak ngerti dunia saya seperti apa, mama gak paham kebutuhan saya seperti apa. Kemudian yang didengerin musik-musik yang kayak begitu, gitu ya. Kemudian suka diledekin sama temen-temennya, lo masih jomblo lo, masih jones aja lo sekarang, jomblo ngenes. Digodain sama temen-temennya, dan dia suka ngaca-ngaca di kaca. Apa saya nggak cantik ya? Kok nggak ada yang pernah nembak saya? Oh ya Allah. Saudaraku sekalian, dia kemudian jadi mikir-mikir di antara teman-temannya yang ada udah pada punya pacar, dia kok belum punya pacar? Apakah dia nggak menarik? Sampai kemudian, apakah selama ini dia mendorong jadi tidak menarik? Dorong tarik ya. Jadi teman-teman sekalian, satu hari gitu, satu hari dia kemudian ala-ala gitu ya, ala-ala dia dapetin ada sepucuk surat yang diselipkan di tasnya. Dia baca, kemudian, kamu malam minggu nanti ada acara kemana? Atau jangan malam deh,
sore Sabtu, siang Sabtu, nanti kamu ada acara kemana? Aku ada buku yang mau aku beli nih. Serius sekalian. Kemudian gitu tertanda Fulan bin Fulan. Yang dia suka liatin gitu kan, seorang laki-laki yang selama ini juga dia berdegup-degup kencang. Teman-teman serius sekalian, hal-hal yang dalam pikiran mereka indah gitu, karena yang dilihat kan kayak begitu semuanya gitu. Akhirnya kemudian dia pun memutuskan untuk dia jalan bareng, baca buku gitu kan, beli buku. Laki-laki itu baik, anakmu juga baik, saya tahu itu. Yang gak baik setan yang ikut serta bersama dengan mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai kemudian acara kelulusan sekolah. Sesudah 2 tahun mereka bersama-sama. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, pegangan tangan udah pernah, usap-usapan udah pernah. Mereka berdua tuh. Ya Allah, teman-teman saudariku sekalian, setan ya ampun, caranya dah setan. Kerjaannya setan tuh. Step by stepnya kamu gak bisa ngikutin. Asli bener-bener teman-teman saudariku sekalian, gak ada yang bisa jagain mereka kecuali Allah. Anak itu anak baik-baik, anak laki-laki itu juga anak baik-baik, anaknya temenmu juga, kamu tahu juga, ibunya bapaknya orang baik-baik. Tapi keadaan tuh, ya Allah, gak ada cara buat menghindarinya. Minta sama Allah, kecuali minta, ya Allah jagain, jauhin. Kalau kamu terus-terusan minta, kalau kamu terus-terusan berdoa, minta anakmu pulang, keluar rumah nak, baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan tinggal sholat subuh berjamaah nak. Mama minta. Mama nggak minta kamu buat jadi bintang kelas, mama nggak peduli. Mama nggak minta kamu jadi anak paling cantik di sekolah, mama nggak peduli. Mama nggak minta kamu jadi juara ini itu apa segala macam, nggak peduli. Jadi pelajar teladan, nggak peduli mama. Mama nggak minta itu nak. Mama minta satu hal sama kamu, jangan tinggal sholat subuh berjamaah. Kenapa gitu sih mah? Kata anak laki-laki kita. Kenapa gitu sih mah? Kata anak perempuan kita. Kita bilang sama mereka, karena mama nak angkat tangan, mama nggak bisa jaga kamu, tapi Allah bisa jaga kamu. Nabi Muhammad bilang, siapa yang sholat subuh berjamaah berada dalam tanggungan Allah. Mama mau serahkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus kerjain jalannya. Sholat subuh berjamaah, jangan ditinggalin. Asbaha fi dhimmatillah, dia berada dalam tanggungan Allah sepanjang hari tersebut. Besokannya lagi subuh berjamaah lagi, sepanjang hari tersebut berada dalam tanggungan Allah. Biarkan Allah yang menjaga mereka, kamu gak bakalan bisa. Begitu? Biarin Nabi Muhammad ikutan jaga mereka. Gimana caranya? Pagi habis selesai sholat subuh baca sholawat 10 kali. Malam sebelum tidur habis selesai sholat isya baca sholawat 10 kali. Sholawat apa? Sholawat apa aja? Sholawatnya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, bagus buat dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub, tusrihu bihal qulub, tanqaliqu bihal usub, talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Baca 10 kali, enggak nyampe 5 menit. Habisnya isya baca 10 kali habis subuh. Kata Nabi Muhammad, man shalla alaihi 10 marat fis sabah, 10 marat fil masa, wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca sholawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Biarkan Nabi ikutan jagain anak kamu, biarin Nabi ikutan jagain diri kamu. Sholawatan jangan ditinggal 10 kali habis pagi, habis subuh sama habis isya. Saudaraku sekalian, sholat subuh berjamaah, minta pastikan anak-anak jangan ada yang meninggalkannya. Insya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Tawam biya subhanakallahumma tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil